Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas terkait sabar. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya. Apa sih sabar itu? Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru yang berarti tahan. Dari makna kata tersebut, dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan tidak mudah hancur. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan di akhirat nanti. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah atau datang di kehidupan kita, yaitu tak lain dan tak bukan adalah ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian bisa berbuah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam tafsirnya, kehidupan manusia itu memang penuh cobaan, dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu, dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan artian, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah, pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran. Adapun hadis yang menjelaskan dan menerangkan tentang sabar, yaitu antara lain Rasulullah SAW bersabda, jika musibah menimpa pada seorang hamba di badannya atau anaknya, lalu ia menghadapinya dengan kesabaran yang baik, maka Allah di hari kiamat, Allah mau menaikkan timbangan untuknya atau memberikan padanya buku catatan. Lalu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan atau menerima musibah yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Selain dalam Al-Quran dan hadis, ada pula kisah Nabi yang menjelaskan dan mengisahkan tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, yaitu kisah Nabi Ayub. Sebelum ujian kesabaran menimpa Nabi Ayub diberikan kelimpahan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah
anugerah berupa anak-anak, keturunan yang baik, dan seorang istri yang setia. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batniyah, salah satu wilayah di negeri Huran. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Kemudian, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang Dia berikan kepada Nabi Ayub. Yang pertama, Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Lalu badannya yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Karena saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri. Lalu putra-putri beliau Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin, ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya 2 orang sahabat yang selalu mengunjunginya. Karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84, yaitu yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.' Maka dikabulkanlah doanya, lalu dilenyapkan penyakit yang ada padanya dan dikembalikan keluarganya kepadanya, dan dilipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat darinya, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembahnya." Begitulah kisah Nabi Ayub dalam menutup dakwah tentang sabar ini. Pelajaran yang dapat dipetik adalah orang yang bersabar akan senantiasa bersama-sama Allah. Bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mulia. Sabar membuat kita menjadi lebih peka terhadap kekuasaan Allah SWT, dan segala urusan yang dihadapi oleh orang-orang sabar adalah baik dan bisa diambil amanahnya. Sekian dakwah dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.